Halo semuanya, saya Rifki Maulana, peserta Latsar CPNS Kabupaten Sukabumi tahun 2025, Angkatan 10 dengan nomor NDH 25. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membedakan berita-berita palsu atau hoax dan juga bagaimana supaya kita tidak terhasut dengan konten-konten yang berisi ujaran kebencian, adu domba, dan lain sebagainya. Rencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial itu. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax. Seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Pernah gak sih kalian lagi scroll media, terus tiba-tiba nemu berita yang viral, bikin emosi banget gitu? Saya pernah, dan refleks langsung pengen share berita itu, tetapi untungnya saya tahan gitu. Setelah saya cek, ternyata berita itu berita hoax atau berita bohong. Tetapi saya mulai perhatiin di media sosial sekarang, konten negatif itu banyak banget. Ada yang hoax, ujaran kebencian, adu domba, dan yang terakhir hasutan. Konten itu semua kelihatannya beda, tetapi sebenarnya tujuan utamanya adalah memecah belah kita semua. Setelah dipikir-pikir, kenapa sih orang gampang banget percaya dan nyebarin konten kayak gitu? Mungkin karena sekarang kita lebih cepat bereaksi daripada berpikir. Kalau lihat yang bikin marah langsung pengen share. Padahal dibalik satu klik share itu bisa aja kita udah bantu nyebarin kebencian tanpa sadar. Menurut data Kementerian Komdigi, setiap tahun ada ribuan kasus hoax yang tersebar di media sosial di Indonesia. Bahkan sebagian besar diantaranya terkait isu sara, politik. Itu dua hal yang paling mudah bikin masyarakat kita terpecah. Nah, sebagai seorang ASN, kita hidup di era digital yang serba cepat dan terbuka semua informasi. Tetapi informasi yang beredar tersebut harus dicek keabsahannya. Untuk itu, kita perlu memahami dan menerapkan keempat kompetensi digital utama. Yang pertama, digital skills, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Melalui keempat komponen digital utama tersebut, kita bisa membedakan berita hoax atau berita bohong dan juga tidak terhasut ke dalam konten yang berisi ujaran kebencian, adu domba, maupun yang lainnya. Mari kita bahas. Yang pertama, digital skills. Itu merupakan kecakapan digital atau kemampuan yang kita miliki dalam penggunaan media sosial maupun media digital lainnya. Sebagai seorang ASN, kita harus memiliki kemampuan literasi digital yang baik. Artinya, kita mampu mencari, memverifikasi, dan mengelola informasi dengan cermat. Sebelum membagikan suatu berita, kita perlu memastikan apakah sumbernya sudah valid, apakah informasinya sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, dengan digital skills yang kuat ini, kita bisa mencegah penyebaran hoax yang seringkali menyesatkan masyarakat dan merusak kredibilitas lembaga pemerintahan. Yang kedua, digital ethics atau etika digital. Etika digital ini merupakan pedoman moral kita di media sosial maupun di dunia maya. Sebagai seorang ASN, kita wajib menjaga netralitas, sopan santun, serta profesionalitas kita, baik secara luring maupun daring. Ujaran kebencian dan konten yang menyerang kelompok tertentu jelas bertentangan dengan nilai ASN. Dalam berpendapat di media sosial, kita harus tetap berpegang pada prinsip bijak berkata, santun berinteraksi, dan bertanggung jawab atas setiap unggahan yang kita unggah ke media sosial. Itu merupakan etika digital kita agar bisa membantu menghindari konten-konten seperti ujaran kebencian, adu domba, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu digital culture, yaitu adalah budaya digital. ASN itu sendiri adalah bagian dari budaya digital nasional.
kita mempunyai tanggung jawab untuk membangun ruang digital yang sehat, inklusif, dan beradab serta berbudaya. Konten adu domba ini sering memanfaatkan perbedaan suku, agama, pandangan politik untuk memecah persatuan bangsa. Kita sebagai ASN, kita justru harus menjadi penyejuk untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat kita menghargai perbedaan dan menolak segala bentuk provokasi. Budaya digital yang baik adalah budaya yang menumbuhkan toleransi dan semangat gotong royong serta nilai-nilai dasar negara bangsa kita. Yang keempat dan yang terakhir adalah digital safety. Itu merupakan keamanan digital. Keamanan digital di sini bukan hanya soal melindungi data pribadi, tapi juga melindungi diri dari manipulasi informasi yang tersebar di media sosial. Konten hasutan seringkali dikemas untuk memancing emosi, mendorong tindakan negatif, bahkan mengajak orang melanggar hukum. Kita sebagai ASN harusnya mampu menjaga keamanan akun, berhati-hati dalam berbagi data, dan tidak mudah terpancing oleh narasi yang bersifat provokatif. Dengan kesadaran digital safety ini, kita bisa tetap aman, profesional, serta berintegritas di ruang maya. 4 kompetensi digital ini bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga cerminan integritas seorang ASN. Karena ASN bukan sekedar pelayan publik, tetapi juga teladan dalam bersikap dan berkomunikasi di dunia digital. Mari kita gunakan teknologi bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk memperkuat persatuan. Bukan untuk menyebar hoax, tapi untuk menyalurkan informasi yang benar dan bermanfaat kepada masyarakat. Cerdas bermedia, beretika dalam berinteraksi, aman dalam berinternet. Saya Rifki Maulana, terima kasih.